Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini kita berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas, rutinitas yang biasa kita lakukan. Islam memperhatikan sangat luar biasa terhadap pagi hari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan berdoakan umatnya dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umat hambaku ini di pagi hari. Ini perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap pagi hari luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yang baik. Beliau selalu mendawamkan, merutinitaskan doa yang luar biasa di pagi hari dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau berdoa dengan 3 permohonan. Permohonan yang pertama yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu perlu diminta oleh kaum muslimin. Dari sini, dari rutinitas Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengambil ibrah bahwa idealnya seorang muslim maka tiap harinya ilmunya bertambah. Bahkan untuk menegaskan itu, Allah Subhanahu wa taala menuangkan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu tentang penambahan ilmu luar biasa. Berbicara tentang tambahan ilmu, kata zid di sini artinya tambahan. Sesuatu yang ditambah artinya sebelumnya sudah ada. Luar biasa dengan ilmu. Sesuatu yang sudah ada kemudian harus terus ditambah dan ditambah. Itulah idealnya seorang muslim. Terus kemudian yang dipinta adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan kemaslahatan, baik itu bagi diri sendiri, baik bagi keluarga, baik bagi lingkungan sekitarnya. Itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memudahkan proses-proses kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu nafi adalah ilmu yang kemudian dengan ilmu tersebut kita bisa menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu kemaslahatan akhirat adalah yang lebih utama. Maka dikatakan ilmu nafi huwa khasyatullah. Ilmu nafi adalah menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan pertama, permohonan pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doanya. Kemudian permohonan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa rizqan thayyiban. Rizqan thayyiban, rizki yang baik. Di dalam riwayatnya rizqan halalan thayyiban,
yaitu rizki yang baik, kemudian halal dan thayyib. Tidak cukup ya harta itu baik, tapi dia juga harus menjadikannya halal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim, permintaan yang sangat agung. Karena setelah seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian berdoa minta rizki yang baik dan halal dan berkah, karena rizki yang halal dan berkah menjadikan pemilik rizki tersebut tentram, damai, nyaman dalam kehidupan keseharian. Berbeda dengan rizki yang tidak halal, tidak berkah. Sebanyak apapun rizki yang kita dapat, namun kita tidak akan menemukan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kita. Dan tentu itu semua harus didapat melalui dengan ilmu, karena permintaan pertama adalah ilmu. Contoh misal, seseorang ingin berbisnis, usahanya ingin maju. Kalau dia tidak memiliki ilmu, sungguh sangat tipis kemungkinannya dia akan menjadi sukses. Seseorang ingin bertani, kemudian dia tidak mengetahui ilmu pertaniannya, maka sungguh sangat disayangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Manakala seseorang itu mencari rezekinya dengan ilmunya, maka dia bekerja dengan pekerjaan yang menggunakan akal cerdasnya. Bukan hanya sekedar otak, bukan hanya dengan sekedar kemampuan untuk nafsu belaka, tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ilmu semuanya akan berada dalam kemudahan. Kemudian permintaan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, yaitu semua amal ibadah, aktivitas kita, keseharian kita, langkah-langkah yang kita lalui, langkah-langkah yang kita pijaki, semuanya kita berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita jalankan, kita ingin nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada istilah Sunda yang masyhur? Maka dikatakan gawe capek teka pakai. Kita sudah bekerja, namun na'udzubillah tidak diterima, maka itu sangat menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Kita berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga permohonan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung faedah kepada kita. Yang pertama, bahwa segala sesuatu dimulai dengan ilmu. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau masukkan artinya ilmu terlebih dahulu, sebelum ucapan, sebelum perkataan-perkataan yang dilontarkan, ya, sebelum perbuatan yang dilakukan, sebelum gerak-gerik yang dilakukan, maka semuanya diawali dengan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permintaan yang kedua yaitu, ya, bagaimana seseorang meminta rezeki yang halal dan baik manakala ketika ilmunya sudah mumpuni dan bermanfaat, maka itu akan mudah didapatkannya. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ilmunya bermanfaat, diamalkan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, kemudian mendapatkan rizki yang halal, karena rizki yang halal adalah penyebab salah satu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dawamkan doa ini agar senantiasa kita termotivasi untuk tiga tahapan ini: ilmu, kemudian rizki yang halal dan baik, kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.